Kembali di News Pagi pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik cat di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Asap dan kobaran api menjulang membakar pabrik cat di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Besarnya kobaran api dan banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Selain kepulan dan kobaran api, suara ledakan dari dalam pabrik juga terdengar di lokasi hingga membuat khawatir petugas yang tengah memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik hingga merambat ke seluruh area bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sumber apinya saat ini kronologisnya belum bisa kita bukan dari api aja, karena tahap ataupun apa yang di dalam. Ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Tangis histeris mengiringi pemakaman 4 korban tewas terbakar satu keluarga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Keempat korban yang tewas dimakamkan dalam satu liang lahat. Empat korban tewas dalam peristiwa kebakaran maut di Londa, Toraja Utara, dimakamkan di Gandang Batu Silanan, Tanah Toraja. Tangis histeris hingga pingsan mewarnai proses pemakaman keempat korban kebakaran tersebut. Para korban dimakamkan dalam satu liang lahat, tak jauh dari rumah duka. Mayat ini dibagi dua, hanya 2 peti, neneknya sendiri dan satu peti itu ibunya dengan kedua anaknya satu peti. Karena itu sudah kesepakatan bersama baik dari keluarga maupun dari orang tua. Sebelumnya, kebakaran melanda rumah korban pada 6 Agustus lalu. Penghuni rumah yang terdiri dari seorang nenek, seorang ibu, dan 2 anak balita meninggal dunia. Keempat korban tak sempat menyelamatkan diri sehingga terjebak karena api cepat membesar dan menjalar. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Seorang pelajar sekolah menengah pertama swasta yang tidak mengenakan helm ditemukan tewas usai menabrak mobil box muatan air di Jalan Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sejumlah warga berkerumun di Jalan Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seorang pelajar sekolah menengah pertama swasta yang tak mengenakan helm ini ditemukan tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Kedoya dan sebaliknya mengalami kemacetan. Peristiwa ini bermula saat mobil box buatan air berplat nomor B9639 NRV melaju dari arah Pesing menuju Kedoya. Tiba-tiba dari arah belakang, seorang pengendara motor Matic berplat nomor B4902 TIB gagal menyalip hingga terjatuh dan terlindas ban belakang mobil box. Korban tewas ketika dengan luka parah di bagian kepala. Kiri, kanan? Samping kiri. Samping kiri, terus gimana Pak? Box itu, tapi kayaknya kena roda belakang. Tangannya itu masih megang setang, tak angkat. Dikira saya menolong, nggak tahu kepalanya udah pecah. Bisa kan jadi posisi mobil pelan. Terus? Itu motor kayaknya, nggak tahu, saya nggak ngeliat motor itu. Emang nggak ada motor tadinya di situ Pak, nggak ada motor. Terus tiba-tiba kayak ada gajulgang gitu, juluk begitu. Nah setelah itu Ya saya minggirin mobil pas lihat kok ada orang di belakang gitu. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Sementara mobil box dan motor korban dibawa ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Seorang pembuat konten media sosial diringkus polisi di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Pelaku diduga telah memeras seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Hong Kong. ST, 22 tahun, warga desa Padang Pelawi, Kabupaten Seluma, Bengkulu ini tak berkutik ketika polisi meringkusnya saat sedang tertidur. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pembuat konten dan influencer gaming ini dilaporkan telah memeras seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Pelaku mengaku melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban yang dikenalnya melalui media sosial. Modus pelaku yakni membujuk korban untuk melepaskan pakaian saat sedang melakukan video call. Tanpa sepengetahuan korban, video call tersebut direkam pelaku. Berbekal rekaman tersebut, pelaku mulai memeras korban dengan mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut di media sosial. Si pelaku ternyata meng-capture maupun memvideo hasil video call seks mereka, dan si korban diancam oleh pelaku yang saat itu berada di Hong Kong, negara Hong Kong, untuk meminta uang kalau tidak akan disebarluaskan. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Wirawan melaporkan. Sejumlah balita di Karangtengah, Tangerang, Banten muntah dan demam tinggi setelah mengonsumsi obat kadaluarsa. Obat penurun panas itu diterima warga setelah anak mereka menerima program bulan imunisasi anak nasional yang dilaksanakan Dinas Kesehatan setempat. Sejumlah orang tua di Kelurahan Pondok Pucung, Tangerang, Banten resah setelah anak mereka mengkonsumsi obat penurun panas kadaluarsa. Obat penurun panas kadaluarsa diterima warga pasca anak mereka mengikuti program bulan imunisasi anak nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kegiatan suntik imunisasi campak itu digelar di tempat pos pelayanan terpadu dengan diikuti sekitar ratusan balita secara bertahap. Namun demikian, Dinas Kesehatan Kota Tangerang diduga telah teledor karena memberikan obat imunisasi penurun panas yang sudah kadaluarsa di mana tertera masa berlaku 2020. Yang udah lama, 2 tahun masalahnya, cuma sebulan 2 bulan. Udah berapa kali minumin, Bu? Sudah 2 kali minumin. Ada efek samping nggak setelah diminumin? Muntah sih malah. Muntah ya? Itu bekas. Hingga saat ini, obat penurun panas imunisasi yang diberikan para orang tua balita belum ditarik oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Aksi tarik-menarik sepeda motor disertai emosi hingga panik berlarian sejumlah pengemudi ojek online mewarnai razia parkir liar yang digelar petugas suku Dinas Perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang dan Atrium Senen, Jakarta Pusat. Aksi tarik-menarik sepeda motor antara pengemudi ojol dengan petugas Sudin Perhubungan terjadi di Blok A, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdalih hanya sekedar minum kopi di pinggir jalan, pengemudi ojol yang naik pitam terus berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya dari sasaran razia. Meski usahanya berhasil, namun petugas tetap mengangkut paksa sejumlah motor lain yang ditinggalkan pemiliknya karena parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Sementara di kawasan Atrium Senen, sejumlah pengemudi ojol yang panik langsung berlarian menyelamatkan sepeda motor mereka yang parkir di seberang jalan persis jalur busway. Lagi-lagi petugas memberikan toleransi kepada pemilik yang langsung memindahkan kendaraan tersebut. Untuk solusinya tetap kita himbau untuk pengendara roda 2 untuk parkir bagaimana mestinya yang sudah resmi. Jangan selalu kucing-kucingan dengan anggota, tarik-tarikan. Dan sepanjang pelanggar itu memahami akan kesalahannya, tetap kita ada toleransi untuk memindahkan kendaraan itu. Kendati pada razia kali ini masih diberikan toleransi, namun petugas mengancam akan menindak tegas para pelanggar yang masih nekat parkir sembarangan.
Petugas mengimbau kepada para pemilik kendaraan agar lebih meningkatkan kesadaran untuk menjaga wajah ibu kota agar tetap cantik, bersih, dan nyaman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua. Pemirsa, Komnas HAM menggelar konferensi pers terkait dengan pemeriksaan hasil uji balistik tim Puslap 4 Polri. Dalam konferensi pers yang digelar pada kemarin, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menjelaskan terkait apa saja yang diperiksa dalam hasil uji balistik yang diserahkan tim Puslap 4 Polri. Di antaranya rekaman CCTV, barang bukti berupa telepon genggam dan residu peluru. Sementara pemeriksaan hasil uji balistik berlangsung selama 5 jam. Tim pelapor dari kepolisian datang memenuhi undangan Komnas dan memberikan keterangan terkait dengan balistik dan juga forensik lainnya. Apa saja yang tadi disampaikan? Yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan. Infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone. Ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan, begitu. Terus juga data-data lain, yaitu GSR atau gunshot residue. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah itu juga tadi disampaikan ke kami. Termasuk juga soal analisa laboratorium terkait metalurgi. Jadi metalurgi ini adalah ilmu yang untuk menentukan komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan. Begitu. Jadi itu lengkap. Kenapa kemudian prosesnya agak lama, setengah 10 dan baru setengah 10 pagi kita mulai dan baru jam 10 pagi kita mulai dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi ada 5,5 jam lah ya, gitu. Jadi agak lama karena kami juga agak detail begitu. Selain menetapkan 4 tersangka dan mendalami peran masing-masing, Mabes Polri juga menetapkan 31 personel Polri terlibat pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 3 jenderal yang terlibat diisolasi di Makobrimob. Selain mengusut kasus tindak pidana, Barreskrim Polri juga mengusut pelanggaran kode etik puluhan personil Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo Juli lalu. Inspektorat Pengawasan Umum telah memeriksa 56 personil Polri dan menetapkan 31 orang diduga melanggar kode etik profesi Polri. Dari 31 orang yang melanggar kode etik, 11 diantaranya ditempatkan di tempat khusus, 3 jenderal diantaranya dikirim ke Makobrimob. Ke-11 orang tersebut terdiri dari seorang jenderal bintang 2, 2 jenderal bintang 1, 2 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar polisi, 2 komisaris polisi, dan seorang ajun komisaris polisi. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat serbintah gabungan dengan melibatkan Dipropam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Tidak hanya personil Polri,
Seorang sipil juga disebut-sebut terseret kasus Verdi Sambo, yaitu mantan staf ahli Kapolri bidang komunikasi publik, Fahmi Alamsyah. Fahmi diduga terlibat menyusun skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Fahmi membantah hal tersebut. Ia tidak menyusun skenario dan saat kejadian ia tidak ada di tempat. Fahmi pun mengundurkan diri agar tidak menjadi beban Kapolri. Polri masih mendalami motif pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut motif pembunuhan Brigadir Joshua sensitif dan hanya untuk orang dewasa. Memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Keempat tersangka ini yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang berperan sebagai otak pembunuhan. Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen Sambo, sementara Bribka RR dan KM berperan membantu menyaksikan pembunuhan Brigadir Joshua. Tiga tersangka Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan KM dijerat pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Baradae dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara terkait motif pembunuhan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan hal tersebut masih didalami. Motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu BC. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Kepidana juga, oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi motifnya, kan sudah banyak. Sementara itu nama AKP Rita Sorsa Yuliana menjadi perbincangan warganet usai kasus kematian Brigadir Joshua yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo. Mantan Kasat Lantas Polres Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ini disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Verdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini. Di akun Instagramnya ia buka suara. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya, Rita mengaku akan mengklarifikasi isu ini. AKP Rita Yuliana kini bertugas di Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa hoaks pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Tim Liputan iNews melaporkan. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae mengungkapkan kegelisahannya atas kematian seniornya Brigadir Joshua lewat tulisan tangannya. Kegelisahan atas keselamatan Eliezer juga dituliskan orang tuanya kepada Presiden Joko Widodo. Tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, Bayangkara II Richard Eliezer menuliskan surat dengan isi yang menyentuh untuk keluarga Joshua. Dalam pesan yang dititipkan melalui pengacaranya, Richard Eliezer menyampaikan bahwa ia tidak memiliki motif tersembunyi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dengan tulisan tangan yang dibuat pada tanggal 7 Agustus pukul 1:24 dini hari, Eliezer juga meminta maaf kepada orang tua dan adik Joshua. Orang tua Joshua, Samuel Huta Barat, telah memaafkan Baradae Eliezer dalam kasus pembunuhan anaknya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Samuel juga berpesan pada Richard Eliezer agar jujur dalam pemeriksaan penyidik. Ia juga meminta Baradae mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Joshua. Saya sendiri dan istri memaafkan, tapi biarlah hukum tetap yang berjalan tetap. Ada pesan khusus nggak ke Baradae yang saat ini sudah menjadi tersangka dan akan menjalani proses hukumnya? Kiranya Baradae jujur berkata, biar jangan jadi beban di hati dan pikiran dia
jujur dia, sejujurnya mengungkap siapa-siapa pelakunya. Sementara keluarga Barada Eliezer berharap kasus yang dialami Icat, sapan kecil Richard Eliezer, cepat selesai. Keluarga meyakini Eliezer merupakan anak yang jujur sehingga mendapat perlindungan dari Tuhan. Untuk memastikan anaknya juga mendapat perlindungan, orang tua Eliezer menulis surat dengan tulisan tangan secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam surat tertanggal 9 Agustus kemarin dan ditandatangani oleh Junus Lumiu dan Rineke Pudihang, mengungkapkan rasa khawatir dan ketakutan mereka. Karena itu, memohon agar Richard Eliezer Pudihang Lumiu diberikan perlindungan, termasuk untuk orang tua, keluarga, dan tunangannya. Keluarga mempercayai setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sejumlah karangan bunga membanjiri halaman Mabes Polri di tengah bergulirnya kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Tak hanya itu, apresiasi untuk Kapolri juga diberikan oleh mahasiswa Batak Bersatu. Di tengah badai yang melanda tubuh Polri, puluhan karangan bunga membanjiri halaman depan dan samping Mabes Polri Jakarta. Karangan bunga mulai bermunculan usai tim Sus Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Karangan bunga berisi apresiasi, dukungan maupun dorongan untuk menyelesaikan kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Kapolri juga mendapatkan apresiasi dari mahasiswa Batak Bersatu. Kapolri dinilai tegas dan bergerak cepat, menjadikan perwira tinggi bintang 2-nya tersangka kasus pembunuhan. Kalau harapan kami kepada Kepolisian Republik Indonesia, kami sangat mendukung kinerjanya. Apapun yang dilakukan Bapak Kapolri Listio Sigit, kami tetap mendukung. Terima kasih. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua menemukan titik terang usai Baradae mengungkap peristiwa sebenarnya. Sebelumnya Presiden Jokowi bahkan 4 kali mengultimatum agar kasus Brigadir Joshua dituntaskan. Penuntasan kasus kematian Brigadir Joshua kini menjadi harapan, tak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 bulan lebih pasca meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, keluarga masih berziarah ke makam Brigadir J. Keluarga berharap meski telah ditemukan titik terang, namun kasus pembunuhan Brigadir J harus diusut tuntas. Inilah suasana saat keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat berziarah ke makam Brigadir J yang terletak di TPU Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Dengan membawa spanduk yang menuntut keadilan atas kematian Brigadir Joshua, keluarga tak hentinya memanjatkan doa untuk almarhum Brigadir Joshua yang tewas dalam kasus pembunuhan di rumah Irjen Pol Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, ibunda Brigadir Joshua yang sempat jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit sudah mulai kembali pulih meski masih mengalami trauma. Capek kita melihat berita ini tidak tuntas-tuntas, apalagi orang tuanya. Jadi untuk itulah kami juga berdoa tadi, kebetulan kami dengar orang tuanya kurang sehat, kami juga berdoa tadi supaya diberikan Tuhan kesehatan. Sebelumnya, jenazah Brigadir Joshua dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Unit 1 Jambi. Kemudian jenazah Brigadir J diautopsi ulang untuk mengumpulkan beberapa bukti yang dibutuhkan. Dan setelah proses autopsi ulang selesai, sesuai dengan harapan keluarga almarhum, jenazah Brigadir Joshua kembali dimakamkan dengan upacara pemakaman kedinasan. Sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Informasi lain pemirsa, menyambut HUT RI ke-77, Chandra Karya menggelar bazar dan lelang yang dilaksanakan selama bulan Agustus. Dalam acara bazar dan lelang ini, Chandra Karya menawarkan harga mulai dari Rp1.
Seorang bayi di kota Palopo, Sulawesi Selatan diwisuda bersama 500 lebih wisudawan Universitas Andi Jema Palopo. Nawar mulai dari Rp1, pertarungan diskon, flash sale, dan clearance sale. Benar ya? Sudah dicek, sudah dicek. Bazar dan lelang yang diadakan Chandra Karya berlangsung dari tanggal 6 Agustus sampai akhir Agustus. Untuk acara lelang mulai dari Rp1 akan diadakan pada tanggal 6, 7, 13, dan 14 Agustus di Grand Chandra Karya Pramuka. Dan tanggal 20, 21, 27, dan 28 Agustus di Chandra Karya Premium Galeri Alam Sutra. Dilanjutkan 4868 Bu. Masih jauh Bu, silakan. Ambil saja 4918. Sudah semakin merah 968 Pak. Ini kayaknya udah bahaya, saya mesti pelan-pelan. Kami persembahkan acara ini juga bertepatan dengan perayaan kemerdekaan kita, di mana kita temanya bagus sekali untuk kita renungkan, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, di mana acara ini membangkitkan supaya kesenangan, kemeriahan, sehingga pola hidup masyarakat Indonesia yang mungkin sudah agak terganggu dengan pandemi bisa kembali lagi pulih dengan baik dengan acara-acara yang menarik seperti ini. Chandra Karya berharap kedepannya tetap bisa memenuhi kebutuhan branded furniture untuk konsumen Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Seorang bayi di kota Palopo, Sulawesi Selatan diwisuda bersama 500 lebih wisudawan Universitas Andi Jema Palopo. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.